adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik keadaannya selalu senantiasa baik, selalu disertai Tuhan. Papa, mama, opa, oma semuanya, semoga semuanya sehat selalu. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tenang dan kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Halo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Adik-adik, duduk yang tenang, lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Untuk hari baru yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk melindungi orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, dan kami sendiri di dalam aktivitas kami sepanjang minggu kemarin. Bapa, kami akan memulai ibadah PA pada pagi hari ini. Kiranya Bapa, Engkau mau campur tangan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu Mars PA ya. Mari kita semua bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, mewartakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh ria. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana ke diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, masih tetap berdiri dan masih tetap semangat. Mari kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lagu baca kitab suci.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita Nadal. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bisa melaksanakan sekolah minggu dengan baik. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak layan kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 127 ayatnya 1 sampai 5. Berketuan pangkat selamat, nyanyian Tiara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makanlah roti yang diperoleh sebab susah payahnya, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah memiliki pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah penuh tabung panahnya. Semua itu ia tidak akan mendapatkan malu apabila dibicarakan dengan musuh-musuh di depan gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak Etat senang boleh menyapa adik-adik di pagi hari ini di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah adik-adik,
Tadi kita sudah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan di ayat pertama ada kalimat yang bertuliskan nyanyian Syiarah Salomo. Nah, bagi adik-adik yang sering ke sekolah minggu, sering membaca firman Tuhan, nama ini pasti sudah tidak asing bagi adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang tahu, siapa Salomo ini? Ayo, siapa yang tahu coba menjawab. Nah, benar. Pertama, Salomo itu adalah raja ketiga bangsa Israel. Kedua, Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Ketiga, Raja Salomo ini adalah raja yang dikenal memiliki hikmat dan bijaksana. Nah, adik-adik, apakah kebijaksanaan dan hikmat ini dimiliki oleh Salomo karena hasil kerja dari Salomo atau hasil usaha dari Salomo? Oh, mari adik-adik, kita lihat di kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ ada pertemuan antara Tuhan dengan Salomo. Di situ Tuhan bertanya kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Nah, adik-adik, jika orang tua adik-adik bertanya kepada adik-adik, "Mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu?" Kakak Etat yakin pasti adik-adik akan meminta apa? Pulsa pertama. Pulsa data supaya bisa apa? Nonton YouTube. Kedua, bisa download game. Nah, atau ada kalau perempuan pasti mau, "Oh, mama belikan kak baju." Atau kalau laki-laki, "Belikan saya sepatu." Nah, Salomo tidak meminta itu. Salomo tidak meminta harta, kekayaan, atau umur panjang. Tetapi Salomo hanya meminta di ayatnya yang ke-9. Di situ Salomo hanya meminta supaya Tuhan memberikan hati yang faham untuk menimbang perkara demi menghakimi umatnya, untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Nah, adik-adik, ketika ia hanya meminta hati yang mampu menimbang perkara untuk menghakimi umatnya, bangsa Israel yang sering keras kepala, sering kepala batu, kalau dibilang A bikin B, kalau bilang C bikin D. Tapi dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Raja Salomo mampu membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang terkenal, menjadi bangsa yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Bahkan banyak raja-raja mau datang bertemu dengan Salomo untuk belajar bagaimana ia boleh memimpin bangsa Israel yang besar itu. Nah, adik-adik, ketika Salomo diberikan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, bahkan menjadi terkenal, apakah Salomo langsung lupa diri dan menjadi sombong karena hikmat
dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan? Tidak. Kita bisa lihat di Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ dikatakan, sia-sialah semua yang kita lakukan tanpa ada campur tangan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata Salomo sendiri mengakui bahwa keberhasilan, kebijaksanaan, bahkan hikmat yang dimiliki oleh Salomo bukan dari hasil kerja keras daripada Salomo, tetapi itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita boleh saja mencita-citakan supaya kita nanti besarnya menjadi orang yang terkenal, orang yang dikenal oleh banyak orang. Tetapi ingat, kita ketika menjadi orang terkenal harus menjadi berkat buat orang lain. Contohnya, kalau kita punya cita-cita jadi dokter, Kakak Eta tahu yang mau jadi dokter itu Kayla. Nah, itu cita-citanya Kayla, jadi dokter. Nah, ketika jadi dokter, kita harus bekerja dengan baik untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, kalau Jerem punya cita-cita itu pertamanya menjadi tentara, tapi kemudian berubah lagi. Terakhir Kakak Eta tahu cita-citanya Jerem itu mau jadi koki. Nah, Jerem harus bisa membuat makanan yang luar biasa, yang ketika orang makan akan terus merindukan makanannya Jerem. Nah, ada juga yang cita-citanya jadi pilot. Dulu Kakak Eta pernah bertanya, Fabio mau jadi pilot. Nah, kalau jadi pilot harus periksa dulu semua kelengkapan pesawat. Apakah sudah lengkap supaya ketika pesawatnya dibawa boleh membawa penumpang sampai di tujuan. Nah, kalau kita punya cita-cita itu boleh-boleh saja. Mau jadi orang besar boleh-boleh saja. Tapi ingat, kita harus menyertakan Tuhan di dalam cita-cita kita supaya ketika cita-cita kita berhasil itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Nah, begitu cerita kita di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat? Pasti masih semangat karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus dengan gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Gimana adik-adik tadi firman yang sudah dibawakan oleh Kakak Etat? Adik-adik sudah mengerti bukan? Nah, saatnya adik-adik melakukan dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Nah, kita sekarang akan berdoa syafaat. Kakak Ea minta adik-adik untuk tetap tenang,
duduk di tempatnya masing-masing, melipat tangan, dan kita siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Etat. Kiranya Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini hamba ingin berdoa untuk anak-anak di rumah yang pada saat ini mendengarkan ibadah ini secara online. Bapa, kiranya mau berkati kehidupan mereka satu persatu. Engkau mau beserta mereka di dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari Tuhan, terutama mereka yang pada saat ini masih juga belajar secara online. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan agar mereka dapat tetap mengikuti seluruh pelajaran dan tetap bisa mencapai nilai-nilai yang maksimal dalam kehidupan dalam pendidikannya. Bapa, Tuhan Yesus juga mau berkati adik-adik di rumah yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau jamah yang kurang enak badan atau yang berada di rumah sakit atau dimanapun itu, Tuhan Yesus kiranya mau lawat dan sembuhkan. Bapa, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Bapa, kiranya Engkau berikan umur yang panjang, berikan sukacita, berikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Tuhan, jaga orang tua kami, jaga opa oma kami, jaga keluarga kami, kakak adik kami, agar senantiasa sehat di dalam lindungan tangan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus mau sertai seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, doa yang sudah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak akan memberitahukan ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Mazmur 127 pada ayatnya yang ke-1a yang berbunyi, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Kakak ulangi sekali lagi adik-adik, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah adik-adik, ayat hafalannya harus dihafal ya, dan jangan hanya dihafal tapi harus dilakukan juga. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita telah kita laksanakan. Semoga ibadah yang kita laksanakan ini, firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita, dan kita akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, kakak ingatkan jangan lupa selalu memakai masker untuk keluar rumah dan selalu mencuci tangan, selalu jaga jarak. Semua protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus ditaati. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.